Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rahmat Abizal Sami dengan NIM F1D1222146 dari Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi Angkatan 2022. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya dengan judul Sifat Fisik, Pemanfaatan, dan juga Pengolahan Timah. Pertama, kita masuk ke pendahuluan, yaitu apa itu timah. Nah, timah adalah salah satu unsur kimia dengan simbol Sn. Sn sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu stannum dengan nomor atom 50. Timah merupakan logam lunak berwarna putih keperakan dan dikenal sebagai eh, karena sifatnya yang tahan karat dan mudah dibentuk. Selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Ya, kali ini saya menggunakan rumusan masalah yang pertama untuk apa saja sifat fisik utama dan timah yang mempengaruhi penggunaannya dalam berbagai industri, bagaimana pemanfaatan timah dalam kehidupan sehari-hari dan di industri modern, dan terakhir yaitu bagaimana proses pengolahan biji timah menjadi logam siap pakai. Selanjutnya itu adalah tujuan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji karakteristik fisik timah, manfaat, dan tahapan pengolahan berdasarkan studi literatur dan fenomena lapangan. Selanjutnya itu adalah masuk sumber acuan. Nah, sumber acuan yang kami gunakan di sini adalah pertama itu menggunakan jurnal penelitian sains atau JPS dengan judul karakteristik beberapa sifat fisika dan kimia tanah pada lahan bekas tambang volume 19 nomor 1 tahun 2017. Juga didukung beberapa sumber lain seperti Liputan 6, Watermark Perkasa, Tribakti, selanjutnya itu adalah Merdeka, dan terakhir itu kami menggunakan sumber dari YouTube juga. Ini adalah contoh dari jurnal yang kami pakai dan juga beberapa sumber acuan lainnya. Selanjutnya itu adalah masuk ke sifat fisik timah. Nah, yang pertama adalah sifat fisik warna. Nah, warna ini adalah putih keperakan. Nah, juga di sini timah mempunyai kilau-kilau metalik. Terus untuk sifatnya itu adalah logam lunak dengan kekerasannya 1,5 moles. Nah, untuk densitas dari timah itu sendiri di angka 7,31 gram per centimeter kubik. Nah, untuk titik leleh rendahnya di angka 231,9 derajat Celcius dan titik didih tertinggi pada angka 2602 derajat Celcius. Nah, selanjutnya itu adalah masuk ke sistem kristal. Nah, untuk struktur kristal dari timah yaitu menggunakan struktur kristal tektragonal pada suhu ruang, konduktivitas listrik dan terminal baik. Nah, konduktivitas listrik di sini adalah kemampuan timah dalam mentransportasi energi listrik atau sebagai konduktor yang baik gitu. Nah, selanjutnya itu adalah tahan terhadap korosi karena membentuk lapisan oksida pelindung. Nah, yang terakhir adalah dua bentuk alotropik. Nah, pertama itu adalah timah putih. Nah, timah putih ini stabil pada suhu ruang. Nah, selanjutnya yaitu adalah timah abu-abu. Nah, berbeda dari timah putih. Nah, untuk timah abu-abu sendiri itu stabil pada suhu ruang itu di bawah 13,2 derajat Celcius. Nah, itu penyebaran timah. Nah, penyebaran timah di Indonesia sendiri itu berfokus pada Kepulauan Bangka Belitung dan juga Singkep. Nah, berlangsung sejak abad ke-18. Nah, Indonesia adalah salah satu produser timah terbesar di dunia untuk saat ini. Selanjutnya itu adalah masuk ke hasil dan pembahasan atau hasil diskusi kami, yaitu yang pertama hasil ditemukan pada jurnal dan fenomena lapangan. Pertama itu adalah penambangan timah berdampak pada perubahan sifat-sifat fisik tanah. Yang pertama itu hilangnya topsoil. Nah, topsoil ini adalah tanah atas dari proses penambangan. Nah, yang pertama itu terus juga meningkatkan kadar liat. Kadar liat ini adalah kadar cair. Nah, terus juga ada penurunan fraksi pasir pada lahan bekas tambang. Selanjutnya adalah reklamasi lahan bekas tambang. Timah penting untuk memperbaiki ekosistem dan kualitas tanah. Ini kembali ke pegangan kita yaitu good mining practice. Bahwa setiap sesuatu yang telah ditambang itu harus kita lakukan reklamasi dan juga dilakukan pasca tambang. Selanjutnya itu ada sifat fisik yang ditonjolkan. Nah, untuk kali ini sifat fisik yang ditonjolkan pada timah yaitu pertama, ketahanannya terhadap korosi, titik lelehnya rendah, mudah dibentuk, dan juga
konduktivitas atau konduktor yang baik. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, sifat ini menjadikan timah sangat cocok untuk pelapis logam lain, seperti digunakan untuk solder dan juga paduan logam lainnya. Nah, selanjutnya itu adalah pemanfaatan timah. Manfaat timah itu sendiri sangat banyak, teman-teman. Nah, ini beberapa manfaat timah yang saya peroleh atau yang saya masukkan pada materi kali ini. Nah, pertama itu adalah industri solder. Nah, industri solder ini digunakan pada elektronik, nah seperti TV, televisi, terus juga HP dan juga gadget dan juga alat-alat elektronik lainnya. Selanjutnya itu adalah pelapis kaleng makanan. Ini sering kita temukan pada beberapa makanan-makanan makanan cepat saji yang kita temukan pada beberapa warung dan eh, Alfamart gitu ya, teman-teman. Selanjutnya itu adalah komponen baterai. Nah, komponen baterai ini juga menggunakan timah. Nah, salah satunya itu juga termasuk pada baterai lithium untuk kendaraan mobil listrik saat ini. Nah, untuk kendaraan listrik saat ini kan makin banyak, maka otomatis penggunaan timah juga akan semakin besar. Selanjutnya itu adalah komponen gigi palsu, sensor gas, panduan belenggu, dan industri otomotif. Nah, selain digunakan pada manusia juga timah ini digunakan pada industri otomotif, pada mobil, dan juga pada motor. Selanjutnya itu adalah kontribusi ekonomi. Nah, kontribusi ekonomi dari timah ini adalah membuka lapangan kerja dan mendorong industri hilir. Selanjutnya itu adalah pengolahan timah. Prosesnya dimulai dari penambangan biji timah. Nah, ini ada dua proses, darat dan laut. Nah, untuk penambangan timah di darat itu biasa disebut dengan penambangan timah primer atau menggunakan metode penambangan metode semprot. Nah, tambang semprot itu menggunakan alat yang namanya water jet atau giant. Nah, itu dengan untuk skala kecepatan airnya itu bisa mencapai 10 atm, ya, teman-teman, itu kencang. Nah, dan juga untuk penambangan laut itu menggunakan dua metode dengan cara yang pertama menggunakan kapal kru dan juga yang kedua menggunakan kapal hisap. Atau juga disebut biasanya itu kalau di laut disebut juga dengan penambangan sekunder. Gitu. Nah, selanjutnya adalah masuk ke proses pencucian atau washing. Nah, proses pencucian ini untuk memisahkan timah dari biji-biji lainnya atau biji-biji pengotor. Pemisahan berdasarkan ukuran dan berat jenis, pengeringan, klasifikasi lanjutan. Nah, selanjutnya itu adalah masuk ke proses peluburan. Proses peluburan ini umumnya pada suhu 1350 derajat sampai dengan 1450 derajat Celcius. Lanjutkan dengan penggunaan kimia. Nah, pada proses peluburan, untuk PT Timah TBK yang ada di Bangka Belitung itu menggunakan dua alat pemurnian. Yang pertama itu dikenal dengan TSL, nah yang kedua dikenal dengan Tanur. Nah, untuk TSL sendiri itu lebih unggul kalau dibandingkan dengan Tanur. Yang pertama, untuk biaya operasional dari TSL ini relatif lebih murah dan juga lebih efisien. Terus juga dari proses pengolahannya itu lebih cepat dan juga untuk hasilnya itu lebih maksimal seperti itu. Selanjutnya itu adalah hasil akhir. Hasil akhir dari timah ini setelah dilakukan penambangan, setelah dilakukan pengolahan mulai dari pencucian dan segala macamnya. Nah, nanti hasil akhirnya berupa balok timah yang setelah dicetak atau dibentuk. Nah, dan itu sudah siap untuk dipasarkan baik di industri lokal maupun untuk diekspor ke luar negeri seperti itu. Selanjutnya itu eh, kita masuk ke kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan pada materi kali ini adalah yang pertama, timah adalah logam dengan sifat fisik unik, terus juga tahan korosi, mudah dibentuk, yang sangat penting untuk industri elektronik, makanan, otomotif, dan juga energi. Nah, selanjutnya yaitu untuk penyebarannya di Indonesia sangat dominan di Bangka Belitung dan Singkep. Nah, proses pengolahan dari biji hingga produk akhir melibatkan tahapan fisik dan kimia yang kompleks, serta berkontribusi besar bagi perekonomian nasional. Nah, untuk saran pada materi kali ini, yang pertama itu adalah reklamasi dan pemulihan lahan bekas tambang harus ditingkatkan untuk mengurangi dampak lingkungannya. Sebab kita perlu melakukan pemantauan secara teratur dan rutin agar tidak merusak lingkungan di sekitar area penambangan. Selanjutnya itu adalah disertifikasi, pemanfaatan timah, dan peningkatan nilai tambah produk hilir perlu didorong agar manfaat ekonomi lebih optimal. Nah, di sini berarti kita harus lebih mengembangkan bahwa timah di Indonesia itu harus lebih berkembang lagi dari saat ini.
Selanjutnya itu adalah pengembangan teknologi pengolahan rumah lingkungan, sangat diperlukan untuk berkelanjutan industri timah di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar dari pemanfaatan timah yang ada di Indonesia. Dan ini juga seperti yang saya terangkan tadi, yang pertama ada gambar timah digunakan sebagai solder, timah digunakan sebagai kaleng makanan, timah digunakan sebagai ini digunakan sebagai baterai. Nah, ini lembar-lembar timah. Selanjutnya itu timah digunakan sebagai tambahan gigi palsu ya ini seperti ini. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.